Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan membahas sebuah gagasan yang mestinya sudah terkubur dalam sejarah, tapi secara mengejutkan bangkit kembali di era digital kita. Teori bumi datar. Iya, dan kebangkitan ini kan memunculkan pertanyaan yang jauh lebih dalam daripada sekedar geometri planet kita ya. Berdasarkan analisis sejarah, argumen-argumennya, dan respons ilmiah, kita akan coba menelusuri fenomena ini. Jadi pertanyaan sentralnya bukan lagi apakah bumi itu bulat, tapi lebih ke mengapa gagasan bumi datar ini bisa bertahan, bahkan berkembang pesat di tengah era informasi dan penjelajahan antariksa. Tepat sekali. Dan dalam diskusi kita kali ini, saya akan berargumen bahwa fenomena bumi datar modern ini, pada seintinya lebih banyak berbicara tentang kondisi psikologis sosial kita, yang kemudian diperkuat oleh teknologi media. Ini bukan lagi sebuah perdebatan ilmiah yang patut dipertimbangkan. Sementara saya akan mencoba menunjukkan bahwa untuk benar-benar bisa memahaminya, kita tidak bisa sekedar melabelinya sebagai ketidaktahuan. Kita perlu menelusuri logika internalnya dan juga skeptisisme yang radikal terhadap otoritas yang menjadi mesin penggerak utama gerakan ini. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Argumen bahwa bumi itu bola, kan ini bukan penemuan modern atau propaganda NASA. Ini salah satu pencapaian intelektual tertua dalam sejarah sains. Jauh di abad ketiga sebelum Masehi, seorang pustakawan di Alexandria, namanya Eratosthenes, melakukan sebuah eksperimen yang menurut saya brilian. Dia dengar bahwa di kota Shene, pada tengah hari saat titik balik matahari musim panas, matahari itu tepat di atas kepala, jadi tidak ada bayangan. Tapi, di Alexandria, di waktu yang persis sama, sebuah tongkat justru menghasilkan bayangan. Nah, dari perbedaan sudut bayangan itu, sekitar 7 derajat, dan jarak antar dua kota, dia berhasil menghitung keliling bumi. Dan hasilnya luar biasa akurat. Ini membuktikan kalau pemahaman bumi bulat itu didasarkan pada observasi dan matematika, bukan gambar satelit. Lalu ada fisika dasar, gravitasi menarik segala sesuatu ke pusat massa. Untuk objek sebesar planet, gaya ini bekerja merata ke segala arah, yang secara alami akan membentuknya jadi bola. Itu bentuk paling efisien secara energi. Kebangkitan modern gagasan ini, yang diprakarsai oleh Samuel Shenton tahun 1956, tadinya cuma keunikan kecil saja. Tapi internet, khususnya platform seperti YouTube dan Facebook, mengubahnya jadi inkubator global. Nah, disinilah argumen saya berpusat. Ini bukan lagi soal bukti, tapi psikologi yang difasilitasi teknologi. Penelitian psikologis secara konsisten menunjukkan korelasi antara kepercayaan teori konspirasi dengan apa yang disebut kebutuhan akan keunikan, sebuah hasrat untuk merasa punya pengetahuan rahasia yang tidak dimiliki oleh mayoritas. Algoritma media sosial kemudian, menuangkan bensin ke api ini. Mereka menciptakan ruang gema yang sempurna, di mana pandangan ini divalidasi terus-menerus dan suara penentang disingkirkan, yang akhirnya mengarah pada bias konfirmasi digital dalam skala masif. Oke. Saya melihatnya dari sudut pandang yang agak berbeda. Menganggap ini semua hanya produk psikologi atau jebakan algoritma, menurut saya itu penyederhanaan. Itu membuat kita meremehkan daya tarik dari sistem yang mereka bangun. Gerakan ini punya argumen dan bukti yang mereka anggap valid, dan kita harus mencoba memahami mengapa bukti itu terasa begitu meyakinkan bagi mereka. Fondasi argumen mereka itu bertumpu pada apa yang mereka sebut empirisme radikal, percaya hanya pada apa yang bisa dilihat mata telanjang. Contoh klasiknya, eksperimen tingkat Bedford oleh Samuel Rowbotham di abad ke-19. Dia mengamati perahu di kanal sepanjang 6 mil dan mengklaim tidak melihatnya menghilang di balik lengkungan bumi. Tentu, eksperimen ini cacat, tapi semangatnya, saya percaya mata saya, itulah yang jadi inti gerakan ini. Di luar itu, ada skeptisisme yang sangat mendalam dan sistematis terhadap lembaga-lembaga otoritatif, terutama NASA. Mereka tidak cuma ragu, mereka secara aktif menuduh semua foto bumi dari luar angkasa adalah rekayasa CGI, dan seluruh program antariksa, termasuk pendaratan di bulan, adalah kebohongan kolosal yang terorganisir. Jadi mereka tidak sekedar menolak model yang ada, mereka membangun model kosmologi alternatif yang lengkap.
Dalam model mereka, bumi itu piringan datar dengan kutub utara sebagai pusatnya. Antartika bukan benua, tapi dinding es raksasa yang mengelilingi piringan. Matahari dan bulan itu objek kecil yang berputar di atas piringan, seperti lampu sorot untuk menjelaskan siang dan malam. Semuanya ada di bawah kubah langit yang kokoh. Mereka bahkan dengan cukup cerdik menggunakan data yang ada untuk mendukung model mereka. Misalnya menyalahgunakan peta proyeksi azimutal equidistant, peta yang kebetulan dipakai di logo PBB. Peta ini memang secara desain menunjukkan dunia sebagai piringan datar dari satu titik pusat. Tapi mereka menafsirkannya secara harfiah sebagai peta fisik bumi yang sebenarnya. Mengabaikan fakta bahwa ini cuma salah satu cara memproyeksikan permukaan bola ke bidang datar yang pasti akan ada distorsi. Jadi ini bukan penolakan kosong, ini upaya menciptakan sistem yang konsisten secara internal. Paham maksud Anda untuk melihat logika internal mereka. Tapi pertanyaannya, bukankah logika itu sendiri berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh? Bukti yang mereka ajukan, seperti eksperimen Bedford itu kan secara fundamental cacat. Eksperimen Bedford itu klasik, tapi juga contoh klasik dari sains yang buruk. Mereka mengabaikan variabel fisika yang krusial, refraksi atmosfer. Ini pembelokan cahaya saat melewati lapisan udara dengan suhu dan kepadatan berbeda, apalagi di atas permukaan air. Efek ini bisa membuat objek yang seharusnya sudah di bawah cakrawala tampak terangkat lagi, menciptakan ilusi optik permukaan datar. Ini bukan konspirasi, ini fisika optik dasar. Sebaliknya, bukti untuk bumi bulat itu universal, konsisten dan bisa diverifikasi secara independen oleh siapa saja. Bayangan bumi saat gerhana bulan selalu melengkung, tidak peduli dari mana kita lihat. Kalau bumi datar, bayangannya kadang harusnya lurus kan? Lalu ada zona waktu, ada efek Coriolis, di mana rotasi bumi membelokkan arah angin topan, berlawanan arah jarum jam di utara, searah di selatan. Dan yang paling tidak terbantahkan, ribuan satelit yang jadi tulang punggung peradaban modern kita. GPS di ponsel Anda itu bekerja karena berkomunikasi dengan jaringan satelit yang mengorbit bumi. Semua ini bukan bukti tunggal, melainkan jaring-jaring bukti yang saling menguatkan. Iya. Saya tidak membantah kalau bukti mereka keliru secara ilmiah. Tentu saja refraksi adalah faktornya. Namun yang menarik di sini bukan soal benar atau salahnya eksperimen itu, melainkan preferensi epistemologis mereka. Cara mereka memutuskan apa yang dianggap pengetahuan valid. Mereka secara sadar lebih memilih pengamatan langsung yang terasa sederhana dan personal, saya lihat kapalnya tidak tenggelam, daripada menerima penjelasan ilmiah yang abstrak, kompleks, dan datang dari atas, seperti refraksi cahaya. Ini adalah cerminan dari benturan antara empirisme naif dengan sains institusional. Pertanyaan mendasar yang mereka ajukan itu kan, mengapa saya harus lebih percaya pada persamaan fisika atau gambar dari NASA yang tidak bisa saya verifikasi sendiri daripada pada mata saya sendiri? Ini sebuah pemberontakan terhadap otoritas pengetahuan itu sendiri. Anda menyentuh poin yang sangat krusial di sana. Tapi saya akan membingkainya secara berbeda. Pemberontakan itu justru menolak esensi dari metode ilmiah itu sendiri. Sejak zaman Eratosthenes, inti dari sains adalah menggunakan pengamatan lokal yang dapat direplikasi untuk menyimpulkan sebuah realitas yang lebih besar yang tidak bisa kita lihat langsung. Eratosthenes tidak perlu terbang keluar angkasa, dia menyimpulkannya dari bayangan tongkat. Ini adalah sebuah lompatan intelektual, sebuah kemampuan berpikir melampaui pengalaman indrawi yang terbatas. Nah, lompatan inilah yang menjadi dasar semua kemajuan sains, dari penemuan atom sampai pemahaman galaksi. Gerakan bumi datar modern secara sadar menolak lompatan ini. Mereka menuntut bukti visual skala makro yang mustahil sambil menolak ribuan bukti skala mikro yang ada di depan mata mereka. Dan penolakan itu sekarang dimungkinkan untuk menjadi sebuah gerakan kolektif, bukan lagi sekedar keyakinan individu yang terisolasi. Disinilah peran sentral teknologi modern. Tepat sekali. Teknologi adalah akseleratornya, dan disinilah argumen psikologis dan teknis saya bertemu. Algoritma YouTube dan Facebook itu dirancang untuk satu tujuan, memaksimalkan keterlibatan pengguna. Coba bayangkan, seseorang mungkin iseng nonton satu video soal misteri Antartika. Algoritma melihatnya bukan sebagai keingintahuan geografi, tapi sebagai sinyal minat pada konten non-mainstream. Dalam hitungan menit, halaman rekomendasinya penuh dengan video dokumen rahasia Antartika terbongkar, lalu NASA sembunyikan dinding es, dan akhirnya 10 bukti bumi itu datar. Dalam satu malam saja, rasa penasaran yang polos bisa diubah oleh algoritma menjadi keyakinan awal. Ini bukan lagi sekedar ruang gema. Ini radikalisasi berbasis algoritma.
Saya setuju, teknologi itu kuncinya. Tapi saya rasa peran utamanya sedikit berbeda. Bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi yang lebih penting sebagai fasilitator pembentukan komunitas. Ingat, The Flat Earth Society itu dihidupkan lagi lewat forum internet tahun 2004, jauh sebelum algoritma YouTube sekuat sekarang. Internet bahkan dalam bentuk awalnya menyediakan sebuah rumah bagi orang-orang dengan pemikiran serupa yang mungkin merasa terisolasi di dunia nyata. Di sana mereka bisa kumpul, berbagi bukti, saling menguatkan, dan yang terpenting, membangun identitas kolektif. Ini bukan lagi soal informasi yang salah, ini tentang rasa memiliki dan validasi sosial dalam sebuah kelompok yang merasa tercerahkan. Komunitas ini memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh sains, rasa kepemilikan, dan tujuan bersama. Komunitas memang penting, tapi fondasi komunitas itu dibangun di atas apa? Menurut saya, fondasinya adalah narasi konspirasi yang sangat besar dan, terus terang saja, tidak masuk akal. Tanpa konspirasi itu, komunitasnya tidak punya alasan untuk ada. Dengan mereka. Tuduhan bahwa NASA dan seluruh pemerintah dunia bersekongkol menyembunyikan kebenaran itu bukan fitur tambahan, itu intinya. Tanpa konspirasi, model mereka langsung runtuh. Karena itu, mereka menafsirkan segalanya lewat lensa konspirasi ini. Traktat Antartika 1959 misalnya, yang sebenarnya perjanjian damai untuk perlindungan lingkungan, bagi mereka itu bukti konspirasi global untuk menjaga dinding es. Ini mencerminkan ketidakpercayaan yang jauh lebih luas terhadap semua institusi, pemerintah, media, sains. Pertanyaan, mengapa mereka berbohong? Dijawab dengan narasi tentang kontrol, kekuasaan, bahkan penyembunyian kebenaran spiritual. Jadi, Anda fokus pada bias konfirmasi dan algoritma, tapi bagaimana kerangka psikologis itu menjelaskan skala keyakinan pada konspirasi sebesar ini? Bukankah lebih masuk akal kalau ketidakpercayaan pada institusi itu titik awalnya? Itu pertanyaan yang bagus. Saya rasa keduanya saling terkait ya, seperti ayam dan telur. Ketidakpercayaan yang sudah ada membuat seseorang rentan, lalu algoritma menariknya lebih dalam. Tapi kalau kita uji argumen konspirasi itu dari segi logika, ia runtuh karena bebannya sendiri. Sebuah konspirasi sebesar ini harus melibatkan jutaan orang, ilmuwan, insinyur, pilot, pelaut, guru, dari puluhan negara yang historisnya saling bermusuhan, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet di puncak Perang Dingin. Ini secara praktis mustahil lah untuk dirahasiakan selama lebih dari setengah abad. Pasti akan ada kebocoran, akan ada yang buka mulut. Karena itu, narasi konspirasi ini lebih berfungsi sebagai mekanisme pertahanan kognitif. Ia adalah satu kunci yang memungkinkan mereka menolak semua bukti yang bertentangan dari foto satelit, siaran langsung ISS, data GPS secara sekaligus, tanpa perlu membantahnya satu persatu. Ini bukan penjelasan yang masuk akal, melainkan sebuah benteng mental untuk melindungi keyakinan mereka. Jadi diskusi kita hari ini memperlihatkan bahwa fenomena bumi datar modern ini sebetulnya bukan tentang perdebatan data geodesi ya. Ini adalah cermin dari cara kita menavigasi informasi, kepercayaan, dan juga identitas di era digital yang penuh gejolak ini. Bukti ilmiah untuk bumi berbentuk bola itu sangat kokoh, berlapis-lapis, dan sudah teruji ribuan kali. Tantangan sesungguhnya sekarang bukanlah membuktikan kembali bentuk bumi, tapi menjembatani kesenjangan yang makin lebar antara pengetahuan ilmiah dan persepsi publik yang kini sering dibentuk oleh ruang gema digital dan krisis kepercayaan terhadap institusi. Saya setuju sepenuhnya. Mengabaikan penganut bumi datar hanya sebagai orang yang tidak terdidik atau korban hoaks itu sebuah kesalahan strategis. Mereka adalah studi kasus yang sangat relevan tentang bagaimana sebuah narasi tandingan lengkap dengan kosmologi, komunitas, dan kerangka konspirasinya bisa dibangun dan dipertahankan dengan gigih dalam menghadapi konsensus ilmiah yang luar biasa. Memahami daya tarik narasi mereka yang menawarkan kepastian, rasa memiliki dalam komunitas, dan perasaan superior karena memegang pengetahuan rahasia, itu jauh lebih penting dan produktif daripada sekedar membantah poin-poin ilmiah mereka satu persatu. Tentu masih banyak hal lain yang bisa kita gali, termasuk bagaimana interpretasi harfiah terhadap teks-teks kuno dan kitab suci turut berperan sebagai justifikasi bagi sebagian dari komunitas ini. Pada akhirnya ya, fenomena ini memaksa kita semua untuk merenungkan kembali sesuatu yang fundamental. Bukan hanya tentang bentuk planet kita, tetapi tentang bagaimana kita sebagai manusia memutuskan untuk meyakini apa yang kita ketahui di tengah banjir informasi yang tak terbatas ini.